Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang kemarin udah nonton video kirap melalui Indonesia Bagus. Terima kasih karena kalian udah kasih like dan juga komen, sehingga menambah semangat buat aku untuk terus berkarya. Tapi jangan lupa juga untuk subscribe channel Indonesia Bagus. Itu banyak ilmu pengetahuan. Itu pertama dari cara pembuatannya saja, itu ada ilmu istilahnya metalurginya. Itu kan dari bahan-bahan alam, ya, diambil dari besi, baja, dan yang paling hebat lagi, nenek moyang kita itu sudah mengenal yang namanya meteorit, dan dia gunakan untuk bahan pamor. Sedangkan orang modern baru kemarin bikin. Iya betul. Bahkan untuk, ini ya. Iya. Bahkan ini ya, kalau sebagai bukti ya, kita di sini di Indonesia, di Nusantara ini alat musiknya itu udah pakai gamelan. Iya, di sana tuh ada yang cuman pakai bambu, pakai kulit ya kan. Di sini kita udah menguasai pertambangan ya. Iya betul. Dan diolah, dibentuk, kemudian bentuknya tuh ada nada-nadanya, itu kan nggak mudah ya kan. Iya betul. Ada, kalau dulu di seni musik kan ada Garbutala yang tes musik, kita di sini sebenarnya juga ada kan. Ada. Ya cuma kita mungkin nggak tahu kan. Nah itu makanya pentingnya kita mempelajari seni budaya kita di Indonesia ini. Saya kira itu ya, supaya kita tahu dan bisa mengungkapkan hal-hal yang sebenarnya bisa menjadi kebanggaan kita. Dan itu kalau kita tahu, kita bisa menambah rasa percaya diri kita ya. Salah satunya itu Pak. Oh iya, justru dengan kalau kita nanti sudah belajar tentang budaya, terutama budaya keris itu, justru kita akan semakin percaya dirinya akan tambah. Karena ternyata di dalam budaya keris itu kan ada filosofi gitu kan, yang ininya nilai spiritualnya juga ada, ajaran-ajaran leluhur gitu kan. Jadi itu hanya ada pada benda yang diwariskan dari leluhur kita yang berbentuk. Tapi kan keris. Ya mohon maaf ya, yang sering beredar di masyarakat itu seringnya itu malah petuah-petuah yang nggak bermanfaat ya, seperti misalkan jangan duduk di pintu ya kan. Itu mungkin bagi anak-anak zaman sekarang mau ngapain kayak gitu-gitu diajarkan itu kan itu. Betul. Padahal sebetulnya itu hanya untuk mengingatkan kita kepada yang muda bahwa hidup itu, kalau orang Jawa itu adalah harus memahami tentang tata krama, tata laku, tata urip. Jadi orang hidup itu ada aturannya. Oke, jadi itu cuma sebagian kecil aja. Iya, jadi untuk mengingatkan ini nggak boleh. Itu karena, tapi biasanya kalau orang dulu itu lebih ke ditakut-takuti. Gitu. Kayak umpamanya nanti
kalau sering duduk di depan pintu nanti nggak laku Saya gitu pikir kan. itu kan mungkin sebenarnya narasinya disampaikan ke siapa gitu, Iya. kan? Anak-anak Ke anak-anak, biasanya kan nggak kader mungkin itu. kalau ngomong sama orang yang udah tua pakai ditakutin kayak gitu kan nggak mungkin. Iya nggak ya. mungkin, makanya itu biasanya kayak gitu anak diberikan kecil. untuk anak kecil supaya sebetulnya niatnya Iya. jangan duduk di pintu supaya nggak ngalangi orang Iya, lewat itu gitu kan. Itu sebenarnya bahasa untuk anak-anak aja Iya, sebenarnya. supaya dia Kalau untuk orang-orang tua itu ada petua-petua yang bahkan mungkin sudah di perpustakaan itu yang di Solo ada, mungkin saya kira udah ada ya. ada, tapi sebetulnya banyak hal-hal yang memang benar-benar menjadi sebuah larangan karena itu adalah angka umumnya orang Jawa itu ada. Ada ya. Iya, cuma memang untuk saat ini mulai ditinggalkan. Tapi saya kira itu banyak diantaranya yang masih relevan lah ya. Iya. Dilarang sama sekali itu mungkin lebih banyak ke etika ya. Jadi misalkan kaki ditaruh di atas Iya, meja, saya betul. kira itu kan ya etika yang kita tahu lah ya, dan Iya. tidak perlu harus secara eksplisit ditulis kayak gitu tuh kan, nggak perlu ya. Nggak perlu. Tapi Tapi itu orang-orang tahu kan, semuanya tahu ya. terus, dan sebetulnya Bisa tahu itu kan kenapa coba kan? Ya, pasti walaupun- iya. pasti dari petua iya dari orang ya. tua dulu. Nah tinggal kita kalau sudah menjadi orang tua juga harus mau meneruskan kepada anak-anak kita, mengajarkan kepada anak-anak kita untuk supaya dia tuh tahu yang namanya unggah-ungguh atau tata krama itu sendiri gitu loh. Ya. Tapi dengan cara zaman kita sudah bukan zaman nenek atau mbah-mbah kita gitu. Ya udah, saya kira cukup ya. Kita mau ngomongin keris ini. Oh iya. Ngomongin keris kok. Malah menggok Ya oke ya, nggak apa-apa deh ya. Kita Iya. bercanda ya. Bercanda tapi berisi ya. Betul. Oke, ini kita kembali ke keris. Apa namanya ini? Ini Kita kasih nama boleh. apa? Kalau- Kesayangan apa? Aduh, kalau keris ini nggak ada namanya, Nggak dikasih tak nama. kasih nama. Namanya keris gitu aja Iya, lah ya. ini keris yang kalau dilihat dari dapurnya itu adalah namanya dapur Cundrik Pandowo. Oke, stop. Tak gedein. Ya. Ini. Nah, Tak ulangi dari ini namanya. ini namanya dapurnya kerisnya itu Cundrik Pandowo. Dan Cundrik Pandowo ini kenapa Pandowo? Karena look 5. Looknya 5. Looknya 5. Pandawa Ada itu 5 tuh 2, 5 3, 4, ya. 5. Nah, 5 itu makanya disebut Pandowo. Kalau Cundrik ini dapur paling dianggapnya itu sesuatu yang langka. Karena dia tanpa gonjo, karena keris umumnya itu ada gonjonya, ada sambungannya. Ada sambungannya. Iya, yang seperti cecak. Nah, ini nggak ada. Terus yang kedua, gandiknya itu ada di belakang, kebalik. Biasanya yang melengkung kayak gini kan di belakang nih, tapi justru ini yang lurus yang di belakang. Kalau di mantu umumnya gandik itu cuma segini, ini panjang. Nah, gandiknya tinggi. Pakem ya. Pakem Iya, ya, pakem, makanya namanya dapurnya pakem itu ketentuan baku lah iya, ya, yang ketentuan. sebagai sebuah identitas atau ciri Iya. khas dari sebuah jenis keris gitu. Nah, betul. Nah, ini jadi memang kalau dilihat dengan keris-keris yang lain itu sedikit berbeda. Apa ya? Ya berbedanya karena jadi posisinya kayak terbalik. Oh, Kalau umumnya ini yang di belakang. Nah, tapi ini pas di depan. iya ya, betul ya. Gitu. Nah, jadi makanya termasuk yang jenisnya langka, Unik ya. unik. Apa kira-kira petuah yang Kalau dari dapurnya dari empunya itu, empu atau pembuat keris ini itu menurut pendapat saya itu seperti yang kita bahas dulu itu ya di edisi 1, empu itu memiliki sebuah pesan moral yang disampaikan kepada si pemilik, si pemesan keris ya, bahwa Anda itu harus begini dan supaya dia ingat dengan pesan-pesan moral itu dibentuklah keris yang unik ya kan. yang unik seperti Nah, ini. itu kalau menurut saya nih apa nih petuah Nah, yang pertama itu adalah dia kan sangat sederhana ya, polos. Iya. Nah, makanya pesannya adalah kita harus punya jiwa yang polos, yang tulus, gitu kan. Empu mengajarkan nilai moral yang ditulis Ya, secara dengan bentuk, tersirat dalam ya. bentuk keris ini. Iya. Seperti logo ya, logo itu
ada dibuat dengan maksud-maksud tertentu kan. Iya. Warna merah itu apa, warna ada bulatan-bulatan apa. Nah, keris juga saya kira seperti itu. Nah ini lalu Pandowo ini kan karena look 5, banyak orang sudah pasti tahu lah Pandowo itu adalah kesatria. Jadi yang punya ini harus punya jiwa kesatria. Oh, gitu ya. Iya. Nah Pandowo ini adalah 5 satria. 5 satria ya. 5 kesatria yang memiliki sifat masing-masing. Siapa aja? Itu Ada yang Arjuna. pertama itu Puntadewa, Puntadewa pertama paling tua ya. Bima, Bimo ya, atau Werkudara, Antarsena ya. Arjuna, lalu Nakula Sadewa. Nakula Sadewa. Nah, mereka itu punya karakter masing-masing. Nah, dengan harapan pemilik keris ini itu bisa memiliki sifat dari kelima satria itu, kan itu. Tapi untuk yang ketiga yang Arjuna, yang ditiru jangan yang ditiru banyak istrinya nih. Tapi yang ini apa? Karena yang paling menonjol ya itu Arjuna. Arjuna itu sebetulnya karakter orang yang mau melakukan tirakat, banyak tirakat. Dia yang banyak ilmunya. Nah, kalau zaman sekarang semakin banyak belajar itu semakin tinggi ilmunya. Ya saya kira masing-masing memiliki nilai Karakter. itu yang membedakan dengan Bima. Ya, nah sedangkan kalau Bima itu kan orangnya lurus. Itu nggak bisa diatur itu. Pokoknya dia hanya taunya kalau benar ya udah kayak harus seperti ini gitu. Dia benar-benar kuat pada prinsipnya untuk membela kebenaran. Itu Bima. Kalau sedangkan Puntadewa itu sendiri yang paling besar adalah orang yang paling welas asih. Gitu. Paling pemaaf, kalau apa ya nggak pernah protes. Gitu. Ya ditiru yang baik-baiknya ya. Iya. Nah itu jadi sifat-sifat itulah yang seharusnya tertanam di dalam kepada si pemilik keris ini. Harapannya seperti itu. Ya. Saya kira itu juga merupakan sebuah pilihan ya dari sekian banyak. Maaf. Oke, sebentar. Jadi saya kira itu adalah salah satu pilihan yang bisa diambil dari sekian banyak jenis keris yang mungkin paling sesuai dengan selera atau kerenteknya, istilahnya itu greget atau kerentek atau passion dari harapan Mas Wawang ini dalam memilih keris ya. Tapi kebetulan kalau ini saya nggak memilih ya, karena saya mendapatkan itu warisan. Oh iya betul ya. Turun-temurun. Jadi ibaratnya saya malah justru menerima amanah supaya saya bisa seperti makna dari keris yang di sini gitu. Iya. Saya harus memiliki dengan harapan kan pasti leluhur berharap karena ini diturunkan ke saya dengan harapan itu saya bisa menerjemahkan makna dari keris ini supaya menjadi perilaku saya dalam kehidupan. Itu kalau melanggar gimana sih? Kalau sampai melanggar gimana? Kalau melanggar itu ya cuma percuma akhirnya. Ya buat apa punya keris tapi nggak paham dengan makna yang ada di dalam. Ya itu sama aja kalian belajar matematik tapi nggak pernah buat ngitung. Gitu. Pernah kalian belajar tinggi tentang bahasa Inggris tapi nggak pernah dipakai. Seperti itu. Mungkin jadi ya sia-sia. Juga orang tua memberikan keris ini kan memang tujuannya supaya bisa mengikuti petuah-petuah yang mereka wariskan ya. Iya betul. Pada Mas Wawang ini, Mas Wawang kita keris ya, tapi kan tanpa mungkin tidak secara eksplisit, tapi kamu sebagai orang Jawa harus bisa seperti Pandowo ini, ya kan? Iya. Saya kasih keris kamu yang keris yang kayak gini nih, ada 5 ini. Saya kira mungkin seperti itu ya. Iya. Jadi kalau sampai Mas Wawang mengingkari itu sama aja melupakan jasa-jasa orang tua ya, pesan-pesan orang tua ya. Iya, karena kan sebetulnya setidaknya kalau saya bisa menerjemahkan ini juga sebuah pesan dari leluhur buat kita. Jadi nanti pun karena ini kan di dalamnya adalah sebuah pesan yang baik. Makanya kenapa kita
penting atau perlu tahu apa makna dari filosofi di dalam keris itu sendiri, karena disitulah nilai luhurnya. Oke ya. Ya, walaupun mungkin saya ada yang bukan dari leluhur, itu pun pasti keris itu memiliki makna, dan makna itu kalau kita paham, lalu kita terjemahkan ke dalam diri kita, lalu kita jadikan perilaku, pasti akan menjadi sebuah motivasi buat kita hidup lebih baik lagi. Tapi realita atau faktanya memang dari sekian banyak orang yang memiliki keris itu tentu saja ada yang memang tidak mengikuti petuah ya. Nah, iya, karena mereka kebanyakan, Ini kembali kodrat manusia lah ya. Iya, dia lebih melihatnya ke sisi bahwa keris ini, dapur ini nanti buat rezekian, buat jabatan, buat itu. Itu saya kira mungkin karena ini ya, terbawa nafsu ya, karena terbawa nafsu dan kemudian ya karena nafsu ini apa, kayak pengen cepet sugih bangsanya itu gimana, tapi tidak dengan cara yang halal ya. Iya, sebetulnya seperti itu sebetulnya gini, memang keris itu ada yang diciptakan untuk menggambarkan untuk kerezekian. Itu ada ya. Ya, kayak contohnya. Ya saya kira mungkin itu kalau menurut saya itu hanya sekedar, saya pikir itu sebagai hanya sebuah falsafah atau sebuah nilai-nilai luhur dari orang tua kita zaman dulu untuk bagaimana supaya punya semangat dalam bekerja. Saya kira itu mungkin ya terjemahannya ya. Ya sebetulnya gini, umpamanya contohnya untuk menarik kerezekian itu banyak dilihat oleh orang yang umum, itu banyak tahu itu kan Luk 11. Itu sabuk inten. Sabuk inten kan artinya sabuke inten kan berarti ini. Nah, tapi kalau kita mau melihat dari sebuah makna dari Luk 11 itu apa sih? Dari kata sewelas. Sewelas itu welas asih. Jadi kalau orang kita hidupnya penuh dengan welas asih dan didukung dengan makna rezekian itu, pasti rezeki akan mengalir. Jadi saya kira ini terjemahannya kalau dalam bahasa yang sering saya dengar ya, kasihlah sesamamu ya, banyaklah sedekah. Betul. Engkau insya Allah pasti akan rezekinya lancar. Allah akan memberikan lebih banyak. Ya saya kira itu terjemahannya ya. Iya. Jadi jangan hanya dilihat dari ini keris memiliki energi menarik rezeki, ya, tapi tidak diimbangi pemahaman tentang licikan itu, filosofi dari licikan itu untuk sebuah sangu bekal kita untuk berperilaku dalam masyarakat. Jadi harusnya diimbangi itu, pasti akan betul lah. Jadi energinya seperti itu. Ya, kalau pengen kaya itu berbelas kasihan lah dengan sesama ya. Saya kira itu iya, contohnya kalau itu Luk 11 itu seperti itu, sabuk inten gitu, buat anak rezeki gitu kan. Terus ada pamor yang namanya udan mas, kan suatu gambaran bahwa udan banyu berkah ya, apalagi emas gitu kan. Jadi pasti itu sebuah gambaran bahwa kita akan mendapatkan banyak rezeki. Tapi bagaimana dengan gambaran filosofi diricikan itu dijalankan atau enggak? Karena sebetulnya yang kayak empu membuat sebuah keris itu kan dihitung, maka dari wuku, dari neptu semua dihitung, yang akhirnya akan terbaca karakter seseorang yang akhirnya disesuaikan dengan karakter keris itu sendiri. Kericikannya apa aja yang perlu ada disesuaikan dengan karakter si pemesan itu sendiri. Nah itu makanya kalau si pemesan itu paham dengan ricikan yang diberikan oleh si empu, karakter saya seperti ini, saya harus bersikap seperti ini, pasti akan selaras dengan kerisnya. Nah kalau selaras dengan kerisnya, akhirnya apa yang didoakan oleh empu di dalam keris itu pada saat membuat itu bisa selaras dengan si pemilik, maka akan energi ini akan sesuai dengan harapannya. Gitu. Saya kira mungkin karena banyaknya falsafah di satu keris ini ya betul ya. Jadi mungkin idealnya itu sebenarnya dari pemilik dan empu itu sering berkomunikasi ya. Pada saat harus pasti seperti itu. Makanya si pemesan pun kadang-kadang pada saat
memesan kepada empu, empu melakukan puasa atau tirakatnya, si pemesan pun harus ikut juga. Ya. Itu sebaiknya seperti itu supaya ada kesinambungan. Ya, agar pesan-pesan moralnya itu bisa tersampaikan kan. Iya. Empu dan pemesan itu harus sering ngobrol ya, ngomong ya, ini kamu maunya kayak gimana gitu kan. Nah ini ada pesan moralnya, kamu harus gini, harus menjalani laku pelas kasih kepada sesama. Saya harus dijelasin ya kan. Iya, jadi kalau tanpa ada obrolan apa-apa ya kurang. Iya pasti. Saya akhirnya sama aja, mungkin kalau kita beli di pasar tinggal pilih saja. Iya itu makanya ya, obat yang paling mujara pun sebenarnya ya obat yang diberikan setelah dokter dan pasien itu ada komunikasi ya. Jadi kamu sakitnya apa, keluhannya apa, itu kan terus diperiksa. Akhirnya kemudian dokter menemukan resep ya, menemukan apa istilah? Ya menemukan ya kan. Nah, akhirnya dia ngasih obat ini. Nah itu baru bisa dikatakan paling tepat ya, paling cocok ya kan. Gitu. Kalau kita beli langsung di apotek ya mungkin ada, tapi kan bisa saja itu salah ya, bisa salah itu artinya kurang tepat itu ya, kurang pas ya, karena kan obat batuk misalnya ada obat, ternyata ada untuk obat batuk berdahak, ada obat kering, ada obat batuk kering segala macam. Saya kira itu contoh mudahnya ya. Iya. Penyakit kulit pun juga kan ada yang kadas, ada yang panu itu, tapi di apotek itu mungkin kurang tepat. Ya paling kalau yang ideal ya kita ketemu dokter, saya kira itu. Dan kalau mau bikin keris juga saya kira kalau mau yang paling tepat ya harus ketemu dengan empu, kemudian menyampaikan komunikasinya, keinginannya, lalu dihitung dari segala hitungan Jawanya si pemesan, nanti akan ketemu karakter orang itu, maka akan dibuatkanlah sesuai keris sesuai karakternya. Di Banyumas kalau kita mau bikin keris kemana mas? Kalau empunya di Banyumas sudah ada, namanya empu Risal, empu muda itu ada besalenya. Di mana itu? Itu di daerah Karangklesem, Gunung Tugel. Oh, nggak terlalu jauh dari sini. Iya, tidak terlalu jauh. Ada juga yang lain selain empu Risal? Kalau di Banyumas belum, baru satu itu saja. Artinya yang sudah diakui oleh warga masyarakat. Iya, sudah dikenal di Banyumas itu sebagai seorang empu yang kalau Merangginya Pak Sadali. Tinggal di mana? Itu di daerah Purbalingga. Orang-orang seperti itu juga memang memiliki kecakapan yang langka ya. Oh iya, langka ya. Sebetulnya kalau Pak Sadali itu turun temurun dari orang tuanya dulu. Saya malah sempat dulu pernah tahu lah masa bapaknya yang masih sebagai Meranggi. Pak Sadali masih membantu bapaknya. Dulu itu saya pernah menjamani. Ini bahannya ada meteorit, besi, baja. Ya. Ada tambahan lagi? Enggak. Oh, cuma karena itu 3 unsur ya? Keris 3 unsur itu harus terpenuhi, minimal 2. Gitu. Ini dulu prosesnya ditempa ya? Ditempa, dilipat. Bisa halus begitu ya? Gitu. Ya itu karena tempaan dengan panas suhu yang tinggi, lalu lipatan yang banyak. Ini dibuat tahun berapa kira-kira? Nah ini kalau zamannya ya, kira-kira lah ya. Iya, kalau zamannya ini bisa zaman Majapahitan. Oh ya? Cuma kalau dari lihat besinya ini malah eranya kayak Singosari Pajajaran. Ini udah tua banget ya? Iya. Kerisnya ya. Kalau ini mungkin gagangnya atau itu gagangnya. Nah kalau ini karena kalau saya terima memang seperti ini dari awal. Ya sudah seperti ini, tapi asli daripada masa itu saya nggak tahu. Bisa jadi kan udah lapuk ya, lapuk karena diganti kayu ya. Karena kalau warongko itu sifatnya kan kayak di kita itu baju. Bisa jadi satu wilahan ini memiliki warongko 2, 3 bahkan lebih boleh. Nah, jadi supaya ganti-ganti itu. Tapi ini kan kayu ya. Ini juga kayu, jadi banyak
kemungkinannya keris-keris itu sekarang yang ini udah berganti ya. Iya, karena kalau itu biasanya kalau yang kurang perawatan, Pak. Tapi kalau yang Oh iya. yang benar-benar dipegang Dirawat, ya. dari itu dan dirawat, memang benar-benar menjadi sebuah pusaka, bisa dari zaman kerajaan dulu pun sampai sekarang masih utuh, masih banyak. Itu supaya bisa bertahan lama apa sih? Adalah perawatan saja. Perawatannya apa itu? Bisa Ya. diolesin apa? Ya, kalau ini kan pasti tiap tahun dijamas. Dijamas itu kan buat membersihkan kotoran. Oke ya. Itu nanti setelah selesai dijamas itu dia jamas kan dimandikan, dicuci pakai air kembang. Nah itu nanti setelah bersih kita minyaki lagi. Itu rutin diminyaki itu setiap bulan sekali. Nah nanti kalau sudah sebulan setahun kan minyaknya nih lah tebel nih. Minyak juga kalau sebetulnya kayak gini ada debu kan enggak, ini bikin Ini yang nempel. penjamas sendiri. Iya. Ada pertemuan dengan teman-teman se-Banyumas mungkin jamasan bareng-bareng gitu. Kalau selama ini saya melakukan jamasan di tempat saya sendiri ya. Tapi kalau Ya, yang kadang komunitas- paling kalau dulu itu banyak yang nitipin ke saya untuk dijamas. untuk komunitas penjamas ada nggak? Kalau komunitas nggak ada, tapi banyak tempat yang melakukan jamasan massal juga ada. Beberapa kali di Banyumas di Kecamatan Banyumas itu, terus di Kalisalak itu ada penjamasan pusaka seperti itu. Biasanya malam satu suro ya. Iya, satu suro. Kenapa yang dipilih malam satu suro? Satu suro dianggapnya adalah hari baik. Tahun barunya orang Jawa. Nah, di mana orang Jawa kalau tahun baru bukan untuk bersenang-senang, tapi justru untuk tirakat. Iya. Itu untuk introspeksi gitu. Membersihkan Diri Cocoknya gitu itu ya. untuk seperti itu supaya di tahun yang baru itu kita memiliki sesuatu yang baru benar-benar dari jiwa dan Makanya raga. kalau nggak salah, kalau hari-hari kayak gitu nggak boleh nikahan gitu ya. Nggak boleh ya. Jadi Harus ini bukan apa ya, kalau menurut saya itu yang saya dengar itu katanya sih supaya kita bisa lebih fokus dengan introspeksi, evaluasi kayak gitu ya. Jadi saya kira di situ ya sebenarnya. sebetulnya kalau di Bali itu kayak hari Nyepi. Pada saat hari Nyepi kan nggak boleh ngapa-ngapain. Ibaratnya nyalain api aja nggak boleh, nyalain listrik atau membunyikan suara itu juga nggak boleh. Ya itu sama saja. Cuma kalau di Jawa itu satu suro itu hanya untuk tirakat bisa. Jadi jangan melakukan apa-apa. Istilahnya semua ditunda dulu lah selama satu bulan itu. Ya intinya itu ya. Harus bisa memahami tujuannya kenapa tidak boleh gitu kan. Karena memang saya kira diharapkan masyarakat bisa, ayolah kita sama-sama introspeksi, evaluasi, berdoa, ya kan. Saya kira itu pada saat Nyepi pun saya kira begitu ya. Jadi ada hal-hal yang pantangan-pantangan itu pastinya ada alasannya, sebabnya yang perlu kita tahu. Betul. Nah ini makanya yang orang banyak yang berpikiran kalau surau nggak boleh ini nanti bakal cilaka gini. Nah itu ya makanya itu pentingnya belajar budaya ya, saya kira itu ya supaya kita ngerti ya kenapa ada nggak boleh ini nggak boleh itu ya, alasannya apa itu melalui belajar budaya atau belajar keris ya. Ini keris kan hanya salah satu dari budaya, salah satu dari pusaka juga ya kan. Budaya juga pusaka ya. Kebudayaan kita juga pusaka ya kan? Jadi kebudayaan kita kan diturunkan kan dari anak moyang kita, itu harus dijaga ya kan. Betul. Supaya kalau kita memiliki ciri khas itu kan asik ya kan. Orang asing dari luar negeri datang ke sini, oh ini Jawa ya, oh ini Jogja ya, oh ini Banyumas ya kan. Pulang mereka punya kesan ya kan. Kalau misalkan ya dia datang dari sini ke sini, kok di sini kok orangnya sama aja kayak di sana, ngapain ke sini jauh-jauh. Makanya kita menjaga adat istiadat jati diri kita itu dengan sebaik mungkin supaya kita bisa memiliki kebanggaan. Kita memiliki kebanggaan kan. Kalau kita misalkan nggak persis sama dengan orang Barat, ya kan, ya kita punya kebanggaan apa? Tapi kalau bangga kita harus benar-benar tahu, Mas.
Karena kan jangan cuma bangga saja, tapi begitu ditanya, bangga nggak sama keris? Bangga. Tahu keris nggak? Enggak. Itu kan. Padahal kita, kamu Jawa bukan? Jawa. Jadi seharusnya kita tuh ya nggak hanya sekedar bangga, tapi setidaknya kita tahulah. Karena tanpa kita tahu, tanpa kita kenal, bagaimana kita bisa mencintai dan membanggakan apa yang kita punya gitu. Kemarin nonton, kemarin kan ikut kirap ya, ya kan, bangga nggak ikut kirap? Sebetulnya saya sangat bangga ikut kirap itu. Cuma ada sedikit keprihatinan saya. Iya, apa? Ya karena sebuah acara besar itu kan acara tahunan hari jadi kabupaten ya. Tapi banyak saya lihat di mana masih banyak masyarakat Banyumas, terutama para pejabat yang menjabat di pemerintahan daerah, ternyata cara menggunakan keris saja menempatkan posisi keris dengan pakaian adatnya itu masih banyak yang salah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang sangat saya sayangkan, hampir mungkin 90% mereka hanya menggunakan keris-kerisan. Itu loh. Padahal sebetulnya kalau sebegitu banyaknya orang dan mau beli keris, kan nggak harus keris tua ya, harus itu kan pengrajin keris sekarang masih ada. Coba kalau satu orang itu punya satu keris, walaupun itu dijadikan sebagai pelengkap busana Jawa pada saat acara tahunan seperti ini, itu sudah berapa orang itu yang punya, itu kan bisa menghidupi UMKM keris itu. Dan kalau dilihat pun itu memang keris gitu, bukan keris-kerisan, itu akan terlihat lebih gagah, lebih anggun. Iya, lagi pula kalau pegang keris, bawa keris, yang keris punya sendiri kan lebih bangga, lebih patut ya kan. Namanya pejabat kok ya, mamanya ya, gawe kok gawe negeri, sudah kapnya bagus, jaritnya bagus, begitu ngeliat kerisnya keris-kerisan yang seadanya gitu loh, kan sangat disayangkan sekali gitu loh. Jadi nggak kok ya nggak sekalian saja gitu. Harus yang kafah ya. Jadi orang Jawa yang kafah gitu ya. Jadi jangan tanggung ya. Tanggung ya kan. Jadi orang Jawa, jadilah orang Jawa itu, betul ya kan. Itu kan pasti akan semakin menarik, akan semakin terlihat tampilannya juga semakin bagus gitu kan. Iya, gengsi lah ya kalau udah jadi pejabat masih pakai keris-kerisan ya. Padahal keris sekarang itu kan murah lah ya, nggak mahal, terjangkau. Murah. Iya. Kalau mau mahal ya banyak ya. Itu sih tinggal monggo lah. Jalur pakai dikasih emas inten ya. Iya, monggo kalau mampu gitu kan, mau seperti itu monggo ya kan, nggak ada yang melarang gitu kan. Punya barang-barang sendiri ya kan. Nanti tinggal titipin sini gitu ya. Nggak bercanda ya. Ya mau disimpan ya boleh, silakan. Ya kan? Nanti kalau mau menjamas bisa ke sini. Kalau nggak tahu caranya bisa belajar di sini cara menjamas. Nanti kalau udah pintar bisa jamas sendiri. Tapi kalau orang-orang zaman sekarang biasanya suka males ya, pengennya ya motor mobil aja dicuciin ya. Baju di laundry. Tapi nggak apa-apa ya. Mas Awang sih malah bangga ya. Malah seneng. Karena sebetulnya kalau kita rumah pusaka itu kan memang membuka jasa layanan lah ya. Salah satunya merawat pusaka. Pusaka itu ada penjamasan sampai mewarangi, terus lalu perawatan di mana ada sedikit kerusakan, kita juga mencoba untuk membantu. Ya mungkin ada yang karena lama ya dicabut susah, karatan gitu, nanti mungkin salah ya. Nanti dulu juga diolesin malah jadi akhirnya lengket kayak gitu kan. Nah, nanti juga dari situ kan nanti bisa belajar bersama lah supaya kedepannya jadi tidak salah lagi, pusakanya atau kerisnya yang dimiliki juga tidak karatan lagi. Itu kan lebih bagus. Jadi malah benar-benar membanggakan gitu, dipamer-pamer kayak patut gitu. Ini ilmiah loh ya, merawat jamas itu ilmiah ya. Ilmiah. Ada cairan-cairan kimia. Kalau enggak, kita pakainya alami. Alamiah, makanya itu ada
air kembang itu alamiah ya. Alam sebetulnya itu Untuk merawat juga ya. ya sekarang salah satunya kita kan nggak pernah tahu ya. Kalau zaman sekarang kan ada sabun yang wangi. Nah, kalau zaman dulu ya pewanginya adalah kembang. Jadi supaya itu wangi, tetap wangi, dan di situ ada zat di mana kembang itu bisa ada getah ya untuk membersihkan juga ya. memberikan keharuman lah. Itu lalu kayak jeruk nipis itu kan untuk menghilangkan minyak-minyak yang selama ini dibuat itu. Kalau zaman sekarang makanya sabun cuci piring aja pasti nipis jeruk nih. Sabun juga tapi itu wangi, ya. iya sabun wangi. Nah, itu kan membersihkan memang betul. Jadi ada aroma-aroma khusus ya. iya, cuma kalau dulu itu karena belum seperti sekarang, akhirnya pakai yang alami, dan kalau alami itu pasti lebih bagus. Ini jangan kalau mohon maaf ya, ini agak sedikit menyimpang, ini mungkin menarik ya. Kalau orang Jamas itu suka bakar-bakar menyan nggak sih? Kalau saya pasti bakar menyan. Nah itu apa itu? Kalau menyan dalam ilmu kejawen. Ini menarik ini. Ya, ini sedikit. Itu kenapa orang Jawa itu membakar menyan? Karena menyan sendiri memiliki filosofi. Filosofinya adalah meneng, ening, nyawiji, aneng nolo. Yang artinya meneng itu diam, ening itu hening, nyawiji menyatu, aneng itu ono ing, nolo itu hati. Jadi kita duduk diam menyatu dalam hati. Itu pesan yang tersirat. Iya, jadi itu berarti kita menembah marang Gusti. Orang Jawa itu cara menembahnya kan gitu, duduk diam. Istilahnya kalau orang sekarang bilang itu semedi. Nah, jadi itu sebagai sebuah pesan sebenarnya untuk kalau orang dulu ya, misalkan seseorang membakar kemenyan itu artinya orang itu sedang berusaha untuk menenangkan diri ya, saya kira itu ya. Iya. Misalkan mungkin dari jauh, kok lagi, ya udah ya nanti aja dulu, dia lagi pengen menenangkan diri. Iya. Saya kira Tapi itu ya. selain itu juga gini, dalam kita bermeditasi itu kan sebetulnya penyelarasan antara jagat ageng dengan jagat alit. Jagat ageng itu kan alam semesta. Jagat alit adalah diri kita. Nah, ada makrokosmos, ada mikrokosmos. Iya. Itu ya. Nah, sedangkan jagat ageng itu diwakili oleh menyan. Menyan itu kan dari getah. Jagat ageng itu punya getah pohon. Gempolongnya getah tadi menyan. Kalau jagat alit itu punya getih, warnanya merah. Gempolongnya getih itu jadi ati. Gitu. Jadi keselarasan antara jagat ageng dengan jagat alit disimbolkan hati kita dengan menyan ini. Ngurup ke menyan kaya dene ngurup ke hati. Oh gitu. Jadi saya kira dengan mengerti, memahami itu akhirnya orang jadi jangan bagi orang yang sudah mengerti itu merupakan sebuah sarana, alat, media untuk dapat menciptakan suasana yang hening dan berkonsentrasi ya. Iya, dan karena itu penyelarasan. Kenapa yang dia lakukan itu dalam hal ini adalah penjamas itu ya, dibutuhkan sebuah upaya yang apa ya, penuh hati-hati dan agar tidak sampai dikotori oleh perasaan-perasaan. Iya, dari pikiran, perasaan yang buruk itu harus disingkirkan. Itu dengan harapan supaya apa yang kita lakukan di sini kayak penjamasan ya bersih ini akan menjadi atau mengeluarkan sebuah energi positif buat kita. Lagi pula kan itu yang dibersihkan atau disucikan itu kan sebuah alat ya, itu kan alat ya, bisa digunakan, mohon maaf ya, kalau orang mau berbuat jahat kan bisa dipakai ya kan, untuk melukai orang lain ya kan. Nah itu makanya dilakukan secara hati-hati. Misalkan mungkin anak kecil juga nggak boleh, jangan deket-deket, ini bukan mainan. Iya kan, betul, bahaya kalau buat mainan. Jadi saya kira mengapa kris diberlakukan dengan penuh kehati-hatian, karena barang itu jika bisa dipegang oleh orang yang jahat juga bisa berbahaya. Ya. Nah, tapi dengan proses seperti itu di jamas itu adalah dengan harapan supaya dia
memiliki energi yang positif karena dia adalah perwakil dari jagat ageng kan. Dia besi itu kan dari alam. Nah, ada keselarasan dengan kita. Lagi pula yang menjamas itu besar kemungkinan juga bukan pemiliknya Pak ya. Iya. Jadi kan ya supaya nanti yang punya kan jadinya nggak kecewa ya, kamu bersihin punya saya kok sembarangan gitu Nah, kan. betul. Ya kan, kalau kan yang punya itu bisa aja. Kalau zaman dulu kan bangsawan, raja segala macam ya kan. Raja kan bangsawan kan dia nggak nyuci sendiri ya biasanya. Enggak, pasti. Makanya dia nyuruh orang ya kan, dia kan juga pengen supaya barangnya diperlakukan hati-hati ya kan. Jangan sembarangan. Saya kira jadi makanya zaman dahulu dan sampai sekarang pun juga diperlakukan dengan hati-hati karena alasan yang semacam tadi itu ya, ada barangnya bisa digunakan untuk hal-hal yang negatif segala macam, itu harus hati-hati lah. Betul. Jadi ya kita jangan sembarangan. Apalagi barang warisan ya. Barang warisan kan kalau udah tua mudah rusak, ya, mudah gripis cara Jawanya ya. Iya, kalau gripis, bisa kan kalau di pusaka kan urusannya dengan korosi, dengan karatan. Nah, kalau bisa kan kita benar-benar bisa membersihkan besi itu dari kalau karat. Sampai mohon maaf kalau misalkan nggak tangannya bisa terluka dan berbahaya sekali kan. Ya kalau nggak hati-hati karena itu bagaimanapun juga sisinya itu tetap tajam. Ya makanya itulah diperlakukan secara hati-hati dan harus konsentrasi ya. Cuman bersin-bersin gini kalau lagi lenger kan bisa luka, dan itu aduh. Ya lumayan karena saya beberapa kali juga mengalami. Nah itu kan makanya jadi dibutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi dan nggak mudah ya. Tidak gegabah, jangan gegabah. Iya, karena tetap tajam. Saya bisa ngomong seperti itu karena memang saya beberapa kali itu ngalami pada saat penjamasan nggak sengaja ya kena seret. Malah jadi kebal ini kayaknya. Nah itu kan mau nggak mau kadang-kadang kita ada rasa khawatirnya kan pada saat keris-keris yang diwarangi itu kan warangan itu kan mengandung arsenik ya, jadi ada kandungan racunnya. Nah itu kan kalau kita nggak tahu pas yang ada itu kalau terluka masuk ke tubuh itu berbahaya. Atau mungkin habis cuci langsung makan gitu ya. Iya enggak itu. Arseniknya kemakan itu ya. Nah itu makanya kita harus tahu kalau ini keris yang diwarangi. Iya. Makanya makin tua, makin tua makin ini ya, makin kental ininya ya, racunnya ya. Ya kalau itu kan jadi makanya proses warangan itu kan terakhir. Jadi sebelum diwarangi, sebelum dijamasi, kalau itu memang harus dibersihkan dulu, itu kita ada yang namanya pemutihan. Mutih kayak keris itu dibersihkan sampai putih gitu. Benar-benar dari warangan apa semua bersih hilang. Nah itu nanti baru dijamas lalu diwarangi. Jadi warangan makanya harus tahapan terakhir. Jadi supaya aman. Itu. Kalau zaman dulu orang punya keris itu udah biasa ya. Artinya zaman dulu laki-laki itu pasti punya keris di Jawa loh ya. Iya, karena tradisinya orang Jawa dulu itu kan setiap laki-laki yang sudah mulai akil balik itu oleh orang tuanya diwarisi atau pada saat dia mau menikah. Biasanya diwarisi pusaka oleh orang tuanya. Ya. Tapi itu dulu itu masih dalam kalangan yang calane biayi lah. Gitu. Ya karena kalau masyarakat itu enggak. Ya artinya bukan merupakan sebuah kewajiban atau harus itu kan ya, kan sesuai kemampuan ya. Kalau untuk kalangan yang dalam hal ini bangsawan gitu, mereka kan mempunyai kemampuan ekonomi lebih ya. Jadi ya beli keris ya bisa lah ya. Ya tapi memang keris dulu adalah benda yang juga sebagai ini istilahnya tata sosialnya itu untuk kalangan mereka, untuk masyarakat umum. Memang zaman dulu ya banyak yang nggak punya. Memang minimal itu lurah lah. Yang ini yang punya fungsinya yang khusus sebagai simbol ya. Kalau senjata kan apa aja bisa ya, pelintang bisa disenjatakan. Nah betul. Makanya kalau keris itu kan beda. Itulah yang membedakan mengapa keris tidak sekedar sebagai sebuah senjata ya. Artinya bahkan bukan lagi menjadi sebuah senjata, lebih banyak tidak lagi menjadi senjata ya. Cuman
Emang sih ya pernah saya dengar ya waktu zaman perang di Ponorogo ya keris dipakai untuk senjata. Itu karena namanya perang kan apa aja bisa jadi senjata. Betul. Kan ya. Duanya keris ya kalau keris punyanya apa pelintang ya pelintang gitu kan. Betul. Nah, jadi cuman secara fungsional itu si empu membuat keris esensinya atau basicnya tujuan utamanya sebenarnya sebagai sebuah simbol aja sih ya. Bergeser ya. Jadi pergeseran ya. Iya, yang tadinya senjata lama-lama menjadi sebuah status sosial sebagai perwakilan kepribadian si pemilih. Ya karena kemudian jabatan. Pergeseran itu terjadi karena saya kira ya karena kemudian pada pertempuran yang kesini kan keris sudah nggak terlalu efektif ya. Sudah ada tombak, sudah ada. Betul. Kalau zaman Majapahit kan juga sudah ada cetbang apa itu ya. Pistol itu kan tembakan meriam kecil itu kan. Kecil, tapi kan itu kan bukan bangsa kita tapi yang punya itu. Tapi kita udah punya waktu itu ya. Iya, ada mungkin ada. Kalau itu kan belum banyak ya, belum inilah. Saya pernah baca di internet, pernah baca atau pernah lihat di YouTube itu kita Majapahit juga punya itu namanya cetbang kalau nggak salah. Itu dari Cina memang ya, dari Cina bawa ke sini. Jadi istilahnya hanya hasil rampasan atau hasil apa dulunya itu. Jadi memang bukan dari produksi kita, itu bukan. Tapi itu sudah jadi menggeser keris sehingga akhirnya keris lebih banyak menjadi simbol. Betul. Nah itulah yang kelebihan dari sebuah keris, di mana dia adalah belum merupakan sebuah senjata tajam, tapi unfungsional. Jadi dia tidak digunakan untuk halnya seperti senjata tajam lainnya. Kalau pedang, samurai apa semua kan memang diciptakan untuk itu. Tapi kalau keris enggak. Jadi kayak untuk strata sosial, untuk mewakili pribadi seseorang, lalu untuk sebuah pejabat atau simbol kepemimpinan gitu. Nah itu keris, jadi udah beda dengan senjata-senjata lainnya. Lihat berapa lama kita bicara ini? 47 menit ini. Sudah 47 menit. Iya nih. Ya mungkin penutupnya apa ini? Ya ini guys, kita ngobrol banyak sekali ya tentang keris dan pusaka, kemudian juga mengenai pendidikan karakter. Pentingnya kita mengenal jati diri kita sebagai orang Jawa atau bangsa Indonesia ya, agar kita bisa lebih percaya diri dalam pergaulan internasional. Harusnya seperti itu. Kan sekarang ini era globalisasi udah semakin kuat ya, sebagai dampak dari perkembangan teknologi, sehingga kita berkomunikasi dengan orang asing itu sangat mudah sekali, baik secara online ya, ataupun ketika kita berpesiar ke Bali misalnya. Tidak heran kalau kita bisa ketemu dengan orang asing, karena ya sekarang ini udah semakin mudah sekali, bandara udah banyak, pesawat udah banyak, sehingga ketika kita ketemu dengan orang asing, kita bisa bercerita banyak tentang budaya kita yang unik dan tidak ada di tempat yang lain. Saya kira itu ya. Ya, tapi sebetulnya kalau kita menyampaikan kepada banyak masyarakat di dunia ini sih, dengan cara seperti ini juga sebetulnya kita sudah menyampaikan, karena untuk medsos kan lingkupnya nggak lokal, tapi kan internasional. Tapi ini kita mau ngobrol ya, mau tahu juga. Kadang-kadang mungkin ada orang yang punya komentar negatif tentang keris ya, itu betul orang Indonesia nggak ya kalau menurut Milan? Kalau saya orang Indonesia yang nggak tahu Indonesia. Karena kan gini ya, media sosial itu kan penggunanya banyak ya. Kalau menurut saya ya, tidak tertutup kemungkinan itu orang asing juga ikutan komen ya. Jadi dia mungkin pakai nama Indonesia tapi
dia pakai bahasa Indonesia, nggak taunya dia itu cuma mau mencela. Iya kan, makanya kalau dia orang Indonesia adalah orang yang nggak tahu Nah, Indonesia. jadi saya pikir kamu nggak usah banyak terpengaruh oleh komentar-komentar negatif atau terpancing oleh sebuah provokasi-provokasi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mencintai Indonesia. Ya, kalian harus yakin dan percaya bahwa bangsa Indonesia itu memiliki nilai-nilai luhur yang patut dibanggakan, dan kita juga pernah memiliki ya sejarah. Kita bukan pernah, kita memiliki sejarah yang cukup panjang, yaitu dari sejak zaman dulu berupa kerajaan besar banyak ya di Indonesia. Ada kerajaan Majapahit, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Kutai, semuanya itu adalah jejak sejarah kebanggaan kita, yang jadi kebanggaan kita. Dan semestinya kita bisa mewarisi jiwa-jiwa besar yang ada di nenek moyang kita, agar kita bisa lebih mampu untuk dapat menghadapi tantangan-tantangan kita ke depan. Ya, Betul. ya. Oke, pesannya Ya, kalau untuk generasi muda. pesan saya sih buat generasi muda, ayo mulai sekarang yang belum tahu tentang budaya kita, mari kita mengenal lalu belajar lebih mendalam tentang budaya kita, terutama kalau budaya keris. Untuk orang-orang di Banyumas, nggak usah bingung-bingung, tinggal main ke rumah pusaka, kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, kita tukar pengalaman, kita akan berbagi lah kepada masyarakat Banyumas khususnya, itu untuk belajar tentang keris. Dan kalau yang punya keris mau ngerawat bingung, bawa ke sini, saya bersedia untuk merawatnya. Lalu bagi yang nggak tahu bagaimana merawatnya, mau tahu, tinggal ke sini, nanti tak ajari bagaimana merawat keris yang baik dan benar gitu. Gitu. Dan Jadi saya kira penting banget nih untuk Bapak Ibu guru ya, mengajarkan falsafah ataupun filosofi mengenai pusaka Nusantara kepada anak-anak. Tapi kalau kerepotan ya, silakan sambil jalan-jalan rekreasi ya, tidak hanya ke museum tapi juga ke rumah pusaka. Di sini kita bisa belajar bisa banyak ya. kalau mau ngirit ya kita yang dipanggil saja. Oh iya, kayak gitu ya. Boleh nanti kita bawa keris-kerisnya ya. Karena kan kalau biasanya harus datang ke sini, nanti anak-anak harus ditariki gitu kan untuk transportasi gitu kan, takutnya membebani orang tuanya ya. Kita yang datang ke sana juga kita siap diundang untuk datang ke sana, lalu kita nanti juga membawa. Kerisnya dibawa ya. Bisa itu nanti kita kan ada teman-teman juga yang komunitas pencinta keris juga bisa kita ajak untuk menggelar supaya mereka anak-anak itu mengenal dan melihat secara langsung. Oke teman-teman semuanya, saya kira cukup ya. Nanti bisa dilanjutkan lagi di edisi selanjutnya. Silakan kalau mau kirim pertanyaan bisa langsung ke sini di kolom komentar, mau tanya tentang apa itu, biar kita jadikan bahan pembicaraan kita selanjutnya gitu ya. Oke teman, ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Salam. Rahayu. Rahayu.